Semua berawal dari dalam diri kita. Ada energi yang terpancarkan dari dalam diri kita yang membawa apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan ke alam semesta. Dan alam semesta merespon dengan mengirimkan kejadian-kejadian yang sama persis dengan apa yang kita kerjakan. Kejadian-kejadian itu adalah manifestasi dari energi. Berawal dari dalam diri kita dan kembali ke dalam diri kita. Rileks, tenang, damai. Halo Sobat RTD, selalu sehat dan waras ya. Waras, tenang, bisa scanning pikiran dan perasaan. Itulah yang menjadi awal mula sehat. Fisiknya, raganya akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai bahkan niat baik pun, aktivitas baik pun perlu diamati, bisa dilakukan sekarang atau nanti. Bahkan niat baik pun perlu dalam kondisi kesadaran jiwa tenang. Tidak bisa gerasa gerusu. Dilakukan spontan. Bahkan perlu juga diamati. Nah, awal mulai ceritanya begini nih. Ini tadi pagi, ini kebetulan saya jogging melewati jalan raya di dekat tempat saya. Kalau yang ngerti di Jogja di daerah utara itu saya lari pagi kebetulan lewat Jalan Raya Tajem. Meskipun pagi jam 5:30 Jalan Raya Tajem itu ramai sekali. Dan Jalan Raya Tajem itu lebar. Mungkin bisa dilewati itu kalau ada mobil berjajar mungkin itu kira-kira 6 mobil lah ya berjajar gitu. Itu lebar sekali lah jalannya. Nah, saya lari kebetulan larinya itu sedang kencang-kencangnya di situ gitu. Mungkin kalau saya kencang itu mungkin pace-nya baru sekitar pace 5 lah, kadang-kadang 4 gitu. Itu pun masih kadang-kadang. Nah, itu kebetulan ketika lewat situ saya sedang dalam pace 4 atau 5. Alhamdulillah tuh. Udah sampai di seberang kan? Alhamdulillah saya bisa nyebrangin si nenek gitu lah. Senang juga bisa membantu gitu. Kemudian saya mau meneruskan lari, saya toleh ke dia. Sampun nggih Mbah? Sudah ya Mbah gitu. Saya mau lanjutkan lari gitu. Nah, dia menggerutu tuh. Mukanya nggak enak gitu. Terus saya pukul perlahan lah gitu. Ditepuk gitu, agak keras gitu. Dia menggerutu tuh. Loh, dalam bahasa Indonesia tuh begini, dia ngomong dalam bahasa Jawa halus gitu. Loh, kok saya diseberangin sih gitu. Loh, kan nenek mau nyebrang gitu. Dia menggerutu lah pokoknya, menggerutu gitu. Terus saya lihat, loh ngapain kok malah diseberangin, kok malah gerutu, kok malah marah-marah begitu. Nah, setelah itu saya perhatikan, saya dengar lagi. Terus dia bilang begini nih. Saya ini tadi habis nyebrang dari sini ke sana. Kok malah dikembalikan lagi ke sini? Ya Allah. Saya salah tuh. Saya salah tadi tuh. Dia sudah nyebrang, saya seberangkan kembali. Saya bawa balik kembali gitu. Itu effortnya udah luar biasa bagi dia kan gitu. Ya wes lah, saya seberangkan kembali gitu. Mungkin harusnya saya gendong kali ya gitu. Pelan-pelan saya seberangkan kembali begitu. Malu banget saya tuh diliatin orang sekitar situ gitu. Mungkin mereka bilang, lah ini neneknya sudah nyebrang, mana seberangkan kembali begitu. Ya Allah, ya wes lah saya seberangkan kembali begitu. Nah, habis nyebrangin, karena saya malu, saya minta maaf ke neneknya, maaf ya nek gitu. Kemudian saya lanjutkan lari gitu.
Nah, ada pelajarannya tuh, pelajaran kesadaran gitu. Saya lari lagi, kemudian saya bilang ke navigator gitu. Wah, salah saya tadi tuh. Terus dia bilang begini, navigator, saya bilang, makanya sebelum bertindak minta ACC dulu ke saya begitu. Bahkan sespontan itu masih perlu minta ACC ke navigator gitu. Kalau dalam bahasa kesadaran sih, bahkan niat baik pun masih perlu kita ambil jeda sesaat untuk memperhatikan apakah spontanitas niat baik yang kemudian spontanitas kita wujudkan dalam menolong nenek itu harus dilakukan saat itu atau bagaimana, atau biarkan sesaat atau bagaimana. Nah, ini yang kita perlu atur waktunya. Ambil jeda itu bagi yang sudah terbiasa itu ya jedanya sebentar, nggak lama gitu. Niat muncul, amati. Kalau terbiasa juga di situ akan muncul navigator gitu. Bahkan niat baik pun masih perlu loh diamati. Apakah perlu dilakukan atau tidak? Bisa jadi saya yang waktu itu kurang sadar, kurang tenang, kurang bisa mengamati spontanitas niat baik saya menyeberangkan si nenek begitu. Nah, ini ibarat kita berdiri di atas jembatan yang jembatannya itu tipis sekali. Seperti dalam bahasa metaforanya seperti rambut dibelah 7. Apakah itu kok Shirathul Mustaqim, jembatan yang tipis seperti rambut dibelah 7? Who knows? Nggak tahu. Saya bukan ahlinya, saya bukan ustadz, saya bukan ahli agama yang bisa menjelaskan. Tapi bagi saya pribadi, ya seperti itulah. Kita seperti berdiri di tengah, di antara kiri, kanan, yang keduanya juga selalu harus kita amati. Bukan kiri aja yang kita amati nih. Bukan niat jahat saja, bukan niat negatif, bukan pikiran negatif aja yang harus kita amati. Bukan diri palsu aja yang kita harus amati. Tapi juga diri sejati, tapi juga pikiran positif yang harus kita amati selalu. Beginilah jiwa tenang. Berdiri atau duduk di antara keramaian, di antara hingar-bingarnya dunia. Itu yang harus kita amati selalu. Apakah positifnya, apakah negatifnya, harus kita amati. Bukan cuma positifnya, bukan cuma negatifnya. Akan menjadi berbeda pikiran positif atau tindakan positif, tapi dilandasi jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan gitu. Bahkan hal positif pun, lontaran positif pun dari luar itu mungkin bisa jadi memantik rasa senang yang berlebihan di dalam diri yang harusnya tidak berlebihan begitu. Karena buat energi, susah dan senang itu sama-sama menghabiskan energi loh. Tenang dulu supaya kita tahu akan merespon seperti apa, akan merespon dengan cara apa. Bahagia boleh, tapi jangan terlalu bahagia. Susah boleh, tapi jangan terlalu susah. Biasa saja, tenang, amati gitu. Bahkan itu pun, niat baik pun perlu diamati. Bukan hanya niat negatif, bukan hanya pikiran negatif loh yang perlu diamati. Dalam kesadaran, keduanya nilainya sama, positif dan negatif. Dia ke sana, ke sini. Ada yang hadir, ada yang menggoda. Harus kita amati keduanya. Kuncinya adalah tenang. Masuk ke dalam kesadaran jiwa tenang. Caranya adalah bagaimana? Relax, tenang. Lakukan relaksasi energi. Saya terbiasa melakukan relaksasi energi karena saya bukan orang yang hebat yang
bisa stabil dalam kesadaran jiwa tenang. Enggak, masih perlu dilatih. Bahkan waktu dari tahun 2012 sampai sekarang pun bukan membuat saya semakin bisa ya, tapi malah membuat saya semakin tidak bisa. Karena apa ya? Makin banyak yang perlu dipelajari. Ketika masuk ke situ rasanya 10 tahun ini saya belajar sangat sedikit. Jadi makin tidak bisa juga rasanya. Makin banyak hal yang perlu dipelajari, bukan makin sedikit, makin habis, selesai, tamat, enggak, makin banyak yang harus saya pelajari. Jadi hanya beginilah, garuk-garuk kepala begitu. 10 tahun kok rasanya malah jadi bikin saya nggak bisa apa-apa ya. Kembali ke titik yang banyak sekali yang perlu dipelajari, hal-hal yang perlu dipraktekkan, banyak sekali yang perlu dipelajari di ilmu kesadaran itu. Bukan perjalanan tamat, tapi justru bermula, start gitu terus. Malah makin nggak bisa jadinya. Energi rasanya dulu bisa energi ini itu, menggunakan energi alam ini, menggunakan energi lapisan kesadaran jiwa ini itu gitu. Oke, itu sudah dipelajari. Kemudian ternyata pendalamannya makin banyak lagi. Lapisan kesadaran, lapisan jiwa yang 7, ada 7, ternyata setelah dipelajari, diselami, makin banyak lagi ke dalam. Ada sub-subnya lagi. Itu banyak sekali. Nah, begitulah Sobat RTD. Makin dipelajari, makin gak bisa. Tidak dipelajari juga gak bisa. Harus mulai dipelajari. Harus memulai pelajarannya supaya bisa mulai berjalan. Tapi setidaknya ya saya bersyukur. Walaupun tidak bisa, tapi sekarang saya punya navigator. Dari dulu punya sih ya. Tapi sekarang jadi makin sadar bahwa dia ada selalu mendampingin di dalam diri saya. Saya yakin Sobat RTD juga bisa makin rileks, tenang, sadar akan navigatornya, bisa mengamati dirinya sendiri, pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, sehingga bisa makin tahu harus melakukan apa. Bisa ngobrol dengan lebih sering dengan navigatornya sendiri. Oke, Sobat RTD, gitu aja sharing saya kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih saya masukan sebanyak-banyaknya supaya saya juga bisa belajar makin banyak dari Sobat RTD sekalian. Kasih masukannya juga. Saya sharing apa lagi ya? Temanya apa aja sih yang patut saya sharingkan gitu. Gitu aja Sobat RTD. Doa saya supaya Sobat RTD makin bisa rileks dan tenang, makin sadar, makin sehat. Jangan lupa please like, comment, subscribe, and share video-video saya ya. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang. Rahayu, Sagung Dumadi. Rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang.